Pada video kali ini, Mimin akan kembali menyambung cerita. Pasti sudah tidak asing untuk yang sudah menyaksikan bagian 1 dan 2-nya. Untuk yang belum menyaksikan bagian 1 dan 2-nya, silakan kunjungi channel ini. Dan inilah dia. Lingkar Tumbal, Keluarga Kuntoro 3 oleh Resto Wiraatmaja. Pada saat Pak Hendro selesai menghukum Dita, Pak Hendro pun menyimpan Al-Quran tersebut di sebuah gudang. Ia tidak mau Dita mempelajari Al-Quran tersebut karena memang bukan bagian dari ajaran keluarganya. Dari guru di sekolah Dita, siapa yang memberi Al-Quran ini dan berikan dia peringatan jika aku tidak akan segan untuk membuatnya menderita. Bude Gusti hanya mengangguk paham. Ia tidak berani untuk melawan perintah suaminya karena anaknya sendiri juga bisa menjadi sasaran amukannya jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Pak Hendro inginkan. Keesokan harinya, dia tidak masuk sekolah karena sakit. Ini adalah kesempatan bagi Bu Gusti untuk menuju ke sekolah dan menanyakan siapa yang memberi Al-Quran kepada Dita. Ketika Bu Gusti tiba di sekolah, banyak para warga yang menghindar dan menjauhi Bu Gusti. Mereka tahu jika kedatangan Bu Gusti ke sekolah adalah karena ada sesuatu yang harus diselesaikan. Dan kebetulan, Bu Gusti langsung bertemu dengan kepala sekolah. Dia langsung menanyakan terkait guru yang memberinya Al-Quran kepada Dita. "Permisi, saya Gusti, ibunda dari Dita. Saya ingin bertemu dengan guru yang dekat dengan Dita." Kepala sekolah tersebut merasa ketar-ketir. Ia kemudian menuju ke ruangan guru dan menanyakan siapa guru yang memiliki hubungan dekat dengan Dita. Dari kebanyakan guru, tidak ada satupun yang mengakuinya. Namun, bersamaan dengan itu, Ustadz Abid langsung mendekati kepala sekolah tersebut dan mengatakan, "Saya tahu maksud kedatangan ibu dari Dita. Dia ada di ruanganku. Tolong selesaikan dengan baik-baik. Jika tidak semuanya akan kacau, Pak." Ustadz Abid paham akan hal itu. Ia kemudian menuju ke ruangan kepala sekolah dan langsung berhadapan dengan Bu Gusti, ibu dari Dita. "Saya orang yang ibu maksud," ucap Ustadz Abid. Bu Gusti hanya terdiam. Ia kemudian langsung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya ingin menemui Ustadz Abid. "Saya hanya ingin agar Bapak tidak memperlakukan Dita sebaik itu. Alangkah baiknya jika Bapak juga tidak memberikan Al-Quran kepada Dita." "Saya mengerti, Bu. Tapi Al-Quran adalah bekal sebaik-baiknya di dunia. Jika manusia tanpa memegang pegangan itu, maka dunianya akan terombang-ambing. Saya paham. Bapak tidak usah menceramahi saya, karena saya bukan orang bodoh. Oh ya, ini ada sedikit uang untuk keluarga Bapak. Saya mohon jangan diulangi lagi." Ustadz Abid pun hanya terdiam ketika Bu Gusti memberikan amplop tebal yang di dalamnya sudah berisi banyak sekali uang untuk dirinya. "Ini pesan saya yang terakhir, Pak. Jangan dekati anak saya lagi atau mengajari apapun. Jika Bapak melanggarnya, mungkin hidup Bapak tak akan lama lagi." Bu Gusti kemudian meninggalkan sekolah. Ia kembali ke rumahnya, sedangkan Ustadz Abid, ia menjadi topik pembicaraan di sekolah. Bisa dibilang Ustadz Abid sendiri telah menjatuhkan diri kepada lembah kematian karena kepeduliannya terhadap seorang anak yang mendapatkan sebutan sebagai anak ular itu. Singkat cerita, azan maghrib berkumandang. Dita masih memandangi jendela luarnya. Ia tahu jika ibunya baru saja menuju ke sekolah karena ada urusan tertentu. Tok tok tok. "Dita, ayo keluar. Kita makan malam bersama." Dari luaran kamar, Bu Gusti sudah memanggil namanya. Dita masih tidak memperdulikan panggilan tersebut.
ia lebih memilih untuk berdiam diri di kamar dan menenangkan pikirannya. "Dita, Bapak cariin kamu," ucap Bu Gusti. Dita mau ketemu Ustadz Abid. Dita gak betah di rumah. Ternyata pikiran Dita masih mengarah kepada Ustadz Abid. Ia tidak tahu apa yang ibunya baru saja katakan kepada Ustadz Abid. Dia hanya takut jika ada sesuatu yang terjadi kepada Ustadz Abid. Hingga keesokan harinya, hal yang ditakutkan oleh Dita benar-benar terjadi. Ustadz Abid terjatuh sakit. Ia kemudian tidak mengajar ke sekolah dengan waktu yang cukup lama. Dita kemudian menceritakan hal ini kepada kedua orang tuanya, yaitu Pak Hendro dan juga Bu Gusti. "Pak, Ustadz Abid sakit apa?" ucap Dita. "Berhenti memperdulikan Ustadz itu, Dita. Tapi Pak, Ustadz Abid itu orang baik. Di dunia ini tidak ada yang namanya orang baik. Mereka yang memiliki sifat baik adalah orang yang nantinya akan memiliki sifat licik." "Bu, tolong kasih tahu Bapak." Bu Gusti hanya terdiam. Dia bahkan menyuruh Dita untuk masuk ke dalam kamarnya karena takut diamuk oleh bapaknya. Dita akhirnya masuk ke dalam kamar. Namun ia sendiri masih penasaran dengan apa yang sedang terjadi di luaran kamar. Sepertinya kedua orang tuanya sedang membicarakan Ustadz Abid tanpa sepengetahuannya. "Pak, tolong pikirin lagi. Dia bukan orang jahat," jelas Bu Gusti. "Dia mencoba untuk memanfaatkan Dita, Bu. Ibu tidak tahu bukan orang-orang desa seperti ini." Jawaban dari Pak Hendro sungguh menyesakkan hati Dita. Dita bingung, apa salahnya jika Dita dekat dengan seorang guru yang telah mengajarinya banyak hal tentang agama. Yang dia inginkan adalah hanya satu. Ia harus mengambil Al-Quran pemberian Ustadz Abid dan menyimpannya di kamarnya sendiri. Hingga tepat di tengah malam, Dita memberanikan diri untuk keluar. Ia kemudian menuju ke gudang tersebut dan mengambil Al-Quran secara diam-diam. Namun langkahnya terhenti ketika dia bertemu dengan seorang wanita yang sedang memegang ular di ruangan belakang. "Kamu itu anakku," ucap wanita itu. Siapa kamu?" tanya Dita. "Kamu harus menerima kenyataan. Jika kamu memang anak ular, kamu terlahir dari seorang rahim seorang wanita ular." "Enggak, aku bukan anak ular." "Lantas, untuk apa aku berbohong terhadap anakku sendiri?" Dita kemudian membuka Al-Quran miliknya. Ia teringat dengan salah satu surat yang berguna untuk mengusir setan. Dan benar saja, sosok wanita tersebut menghilang dengan sendirinya. Hatinya tampak lega, pikirannya juga sudah tenang. Dia tidak tahu siapa wanita aneh yang menyebut dirinya sebagai anak dari wanita pemelihara ular tersebut. Saat Dita ingin kembali ke kamar, ia mendengar suara dari belakang tubuhnya. Suaranya aneh, seperti suara perut yang digesek-gesekkan ke lantai. Dita pun kemudian menghentikan langkahnya. Ia langsung menoleh ke arah belakang untuk memastikan siapa sosok yang ada di belakangnya. "Kamu gak kangen sama Bunda?" Setan. Seketika, Pak Hendro dan Bu Gusti langsung lari dari kamarnya tatkala mendengar teriakan dari Dita. Mereka berdua terkejut saat melihat Dita sudah pingsan dan tak sadarkan diri, sembari kedua tangannya mendekap Al-Quran demi melindungi benda tersebut agar tidak terjatuh ke lantai. "Dita," ucap Bu Gusti. "Bawa Dita ke kamar." "Iya Pak." Bu Gusti membawa Dita ke kamar, sedangkan Pak Hendro, ia kemudian menuju ke ruangan belakang. Lalu ia berkata sesuatu. "Apa yang kamu lakukan? Jika anak itu mati bagaimana? Mengapa kamu keluar sebelum waktunya untuk keluar?"
Semenjak kejadian itu, ruangan bagian belakang dikunci dan tidak pernah dibuka lagi hingga 10 tahun lamanya. Mita kemudian sholat berjamaah dengan Dita. Baru kali ini, keduanya sholat berjamaah. Dita sendiri merasa senang dengan kehadiran Mita yang selalu mengajarkan hal-hal baik kepadanya. Selesai sholat, mereka pun saling membaca Al-Quran hingga menemukan sebuah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi khutuwatis syaitan fa innahu ya'murul bil fahsya wal munkar walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu mazaka minkum min ahadin abadau walikanallah yuzakki may yasya wallahu sami'un alim. Yang memiliki arti antara lain, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mita terperanjat saat membaca ayat tersebut. Ia kemudian mengingat-ingat beberapa kejadian janggal yang selama ini ia rasakan. Ia kemudian menghentikan bacaan Al-Qur'annya setelah membaca ayat tersebut. Kok berhenti, Mit? Tanya Dita. Dit, album foto keluarga mana? Ucap Mita dengan wajah penuh kekhawatiran. Ada di lemari, kenapa emang? Cepat ambil. Dita pun langsung menyerahkan Al-Quran tersebut kepada Mita. Mita kemudian meletakkan kedua Al-Quran tersebut ke tempat semula. Ini, Mit, memangnya ada apa? Mita merasakan firasat yang kurang enak. Ia seperti merasa ada sesuatu yang tidak beres tatkala dirinya selesai membaca ayat tersebut. Ia kemudian membuka album tersebut dengan membaca basmalah sembari memantapkan hatinya dengan tujuan jika pikirannya itu hanyalah bisikan setan semata. Saat Mita membuka lembaran pertama dari album tersebut, ia terkejut saat melihat beberapa foto telah menghilang. Dit, kok bisa? Semua fotonya hilang semua. Coba buka ke lembar selanjutnya. Saat Mita membuka ke lembar selanjutnya, ia kemudian melihat hanya 2 orang yang sedang terduduk, sedangkan yang lainnya semua menghilang dengan seketika. Indra Subekti dan Hambali Mahadi. Jawa Barat, kediaman Ustadz Hambali. Ustadz Hambali masih terduduk di tempat sholat. Jari jemarinya tidak berhenti untuk terus memilin tasbihnya sembari berzikir untuk menguatkan hatinya. Ustadz Hambali masih fokus dengan apa yang sedang ia lakukan. Namun saat kefokusannya benar-benar memuncak, tiba-tiba ada sesuatu yang menyapanya dari belakang. Salam alaik, wahai hamba yang penuh ketaatan, Mahadi. Pikiran Ustadz Hambali langsung terpecah tatkala ada sesuatu yang menyapanya tepat di belakang dirinya, sedang bersimpuh dalam ingatan Tuhannya. Allahu Akbar. Mengapa dirimu datang ke tempat suci ini? Bukankah sudah aku bilang aku tidak ingin kembali lagi dengan ikatan keluargaku? Aku datang ke sini bukan untuk menawarkan hal itu. Aku tahu kau sudah merasa taat kepada Tuhanmu itu. Tapi ingatlah, kau lupa akan semua yang sudah kau lakukan. Mulutmu penuh dengan zikir, tapi hatimu penuh keraguan. Bukankah itu menyekutukan Tuhanmu yang sedang kau sebut? Aku berlindung kepada Tuhanku dari segala ucapan yang meragukan keraguanku. Teruslah katakan itu, Mahadi. Aku pernah taat dirimu. Dan akankah kamu tahu apa yang membuat manusia menjadi lupa akan Tuhannya sendiri?
Ustadz Hambali menghentikan zikirnya. Ia kemudian menghela nafasnya dan sengaja untuk mendengarkan makhluk yang terus-menerus menawarkan kesepakatan dari keluarga besarnya, keluarga Guntoro. Akan tetapi, dengan dihentikannya zikir Ustadz Hambali, makhluk tersebut justru tertawa kegirangan. Mungkin ia pikir dirinya telah berhasil memanipulasi Ustadz Hambali dengan kedatangannya. Ketahuilah, aku mendapatkan informasi terbaru tentang keluargamu yang berada di desa Ampere itu, ucap makhluk itu. Tidak ada kebenaran yang terucap dari mulut makhluk yang dilaknat Tuhan. Kau tahu, sudah 3 orang saudaramu meninggal dunia karena ulah serakah dari salah satu anggota keluargamu juga. Ustadz Hambali hanya terdiam. Ia kemudian memilin kembali tasbihnya sembari mengucapkan terus-menerus kalimat Allah sebagai bentuk memohon perlindungan dari apa yang ia takutkan. Tiba-tiba dari belakang keluar cahaya berwarna merah seperti kobaran api. Ternyata cahaya merah itu sedang membakar makhluk yang menggodanya. Akan tetapi makhluk tersebut hanya tertawa. Ia merasa jika api yang membakarnya tidak mempan sama sekali. Aku tercipta dari api yang terbakar dalam lautan penuh dosa. Aku tidak akan hancur sebelum hari kehancuran tiba. Namun, manusia akan hancur ketika hatinya dipenuhi dengan api kebencian. Kau tahu, seorang anak yang terlahir dalam keadaan yatim piatu, dia akan menjadi tumbal. Ustadz Hambali meminta izin kepada istrinya untuk segera menuju ke desa Ampere. Aku akan menjemput Mita sekarang. Tapi, kenapa tidak besok saja? Aku punya firasat tidak enak. Maksudnya, Mita akan dijadikan tumbal yang selanjutnya. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar jelas dari luaran kamar. Dita segera menutup album foto tersebut dan menyembunyikannya di tempat yang aman. Dita, ayo keluar dari kamar dulu. Kita makan bersama, ucap Bu Gusti dari luaran kamar. Dit, itu ibu kamu, ucap Mita. Iya Bu, kita lagi beresin mukena dulu, ucap Dita untuk memastikan jika mereka berdua dalam keadaan yang kurang siap untuk keluar dari kamar. Dita meminta kepada Mita untuk bersikap tenang dan jangan menampakkan wajah cemas di hadapan ibunya ataupun bapaknya. Mereka berdua akhirnya keluar dari kamar. Di luaran kamar, Pak Hendro dan juga Bu Gusti sudah berada di ruang makan. Mereka berdua tampak setia menunggu kehadiran Dita dan Mita untuk makan malam bersama. Bagaimana kamu? Apakah masih kurang sehat badannya? Tanya Bu Gusti kepada Mita. Enggak Budi, alhamdulillah udah mendingan. Bu Gusti pun tersenyum. Berbeda dengan Pak Hendro, ia justru menatap Mita dengan tatapan yang tidak biasa. Mita yang ditatap semacam itu menjadi canggung. Ia tampak kurang nyaman jika ada seseorang yang melihat wajahnya dengan tatapan yang tidak biasa. Tunggu apa lagi? Ayo duduk dan makan bersama. Kenapa kalian masih berdiri terus? Apakah Pak D orang asing yang ada di mata kamu? Tanya Pak Hendro. Bukan begitu Pak D. Kebetulan saya mau ngucapin terima kasih karena sudah diberikan jamuan semacam ini, jelas Mita. Kamu ini seperti sama siapa saja. Silahkan duduk. Malam ini kamu akan pindah kamar di ruang belakang, tanya Pak Hendro. Belum juga Mita duduk, dia mendapatkan tawaran pindah kamar dari Pak Hendro. Agak aneh memang, tapi Mita sendiri belum tahu apa motif dari Pak Hendro dan juga Bu Gusti ingin memindahkan Mita serta memisahkan Mita dengan Dita. Kok Mita dipindah Pak?
Tanya Dita. Kalian makan saja dulu. Nanti Bapak jelasin mengapa alasan kami memisahkan kalian berdua. Jelas Pak Hendro. Dita pun menatap Mita sembari menggeleng-gelengkan kepala. Ia baru pertama kali ini merasakan ada perbedaan terhadap orang tuanya sendiri. Mereka pun makan bersama di malam itu. Kesannya seperti sebuah makan malam perpisahan di antara Mita dan juga Dita. Selesai makan, Pak Hendro pun langsung menjelaskan terkait alasan dirinya memisahkan kamar antara Mita dan juga Dita. Sebenarnya, Ibu sudah lama ingin memindahkan kamu ke ruangan belakang. Tapi karena memang belum dibereskan, jadi kamu sementara ini di tempat Dita. Jelas Hendro. Mita hanya terdiam. Ia masih mengambil sesuap demi sesuap nasi dan lauk untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Belum terlihat jelas apa yang memang diinginkan oleh Pak Hendro sendiri. Padahal sudah hari ke-6 Mita berada di rumah tersebut. Tapi mengapa harus menunggu hingga dalam waktu yang lumayan lama untuk pindah kamar? Ya sudah, sekarang Mita beresin semua barang-barangnya. Kamu pindah ke kamar belakang. Biar Dita tidur sendirian di kamarnya. Jelas Pak Hendro. Iya Pak D. Tapi sebelum itu, aku mau ngasih tahu. Karena sudah hampir seminggu, besok aku ingin pulang. Jelas Mita kepada Pak Hendro. Pak Hendro dan Bu Gusti yang mendengar hal itu langsung terkejut. Mereka saling menatap satu sama lain seperti memberi sinyal terkait keputusan yang baru saja disampaikan oleh Mita. Tapi Mita, sudah belasan tahun loh kita baru bertemu lagi. Masa di desa ini cuma seminggu? Bu Gusti mulai memberikan banyak sekali opini-opini lainnya yang bertujuan agar Mita tidak pulang ke tempatnya dalam waktu yang sangat dekat itu. Saya sudah berjanji sama Pak Lek Hambali, saya nggak boleh lama-lama. Nggak bisa gitu dong. Kamu kan di sini saudara kita juga. Pak Lek Hambali juga sadar dan tahu jika kamu baru ketemu sama saudara-saudaranya, pastilah diperbolehkan jika menginap di sini dengan penambahan waktu lagi. Pak Hendro sengaja memberikan kalimat manis agar Mita tidak jadi pulang ke tempat Pak Leknya. Dia terus-menerus memohon kepada Mita untuk tidak pulang terlalu cepat, karena memang ada beberapa hal yang belum diketahui oleh Mita sendiri. Kamu juga kan belum ziarah. Kamu yakin mau langsung pulang? Kasihan loh. Masa iya kamu gak mau ke kuburan kedua orang tua kamu? Jelas Bu Gusti. Ternyata Pak Hendro dan juga istrinya selalu menahan-nahan Mita agar tidak pulang terlalu cepat. Mita tidak bisa berbuat apa-apa. Ia sendiri sebenarnya sudah tidak betah dengan kejanggalan yang terus-menerus terjadi di desa tersebut. Ya sudah, selesai makan, Mita langsung bawa semua barang-barang ke kamar belakang. Ucap Bu Gusti. Siap Bu. Mita segera menuju ke kamar Dita dan membereskan semua barang-barangnya untuk nantinya dipindahkan ke ruangan yang memang sudah disediakan oleh Bu Gusti. Ia tak pernah sedikit pun untuk menaruh rasa curiga terhadap pilihan yang memang sudah ditetapkan oleh Bu Gusti kepada dirinya. Namun Mita sendiri masih belum mengerti mengapa dirinya harus diberitahu semendadak ini. Pintu tiba-tiba dibuka. Dita masuk ke kamar dan melihat Mita yang sedang membereskan barang-barangnya. Biar aku bantu, Mit. Makasih, Dit. Dita membantu membereskan baju-baju dan barang-barang milik Mita. Sebenarnya entah mengapa Dita merasa nyaman ketika dirinya berada dekat dengan Mita. Ia merasa jika Mita seperti saudara kandungnya sendiri. Mita langsung menatap Dita. Ia tahu ada sesuatu yang memang ingin disampaikan oleh Dita kepada dirinya, namun seperti tertahan oleh sesuatu. Aku seperti mengingat sesuatu di ruangan belakang. Tampaknya
ruangan itu seperti tidak asing dalam kepala aku, Mit. Maksudnya? Entah, aku sulit mengingatnya. Yang aku tahu, waktu kecil, aku pernah pingsan di dekat ruangan itu. Jelas Dita. Pak, pingsan? Tapi aku seperti melihat gambaran lain. Mengapa aku bisa pingsan? Mita masih menatap Dita yang sempat memegangi kepalanya, seperti sedang mengingat-ingat kejadian masa lalunya. Apa itu, Dit? Tiba-tiba, suara ketukan pintu mengagetkan mereka. Suara ketukan dari luaran kamar menandakan jika Bu Gusti sudah sedari tadi menunggu Mita untuk keluar. Sayup-sayup terdengar suara langkah kaki, seperti orang yang sedang berbolak-balik di sekitaran luaran kamar. Mit, nanti aku ceritain. Kalau aku udah ingat, sekarang kamu harus ke ruangan belakang dulu. Aku gak mau kalau ibu tahu tentang obrolan kita berdua. Iya, Dit, aku paham kok. Mita pun segera keluar dari kamar. Di luaran kamar, ia telah melihat Bu Gusti dan juga Pak Hendro yang sedang menunggu Mita untuk segera pindah dari kamar Dita. Maaf lama, Bude. Mita tadi habis ngobrol sama Dita, ucap Mita. Iya, gak apa-apa. Kalian kan seperti saudara. Siapa tahu itu adalah obrolan terakhir kalian. Maksudnya, Bude? Maksud Bude, kan kamu mau pulang nanti. Jadi siapa tahu nanti kalian berpisah dalam waktu yang lama lagi. Jelas Bu Gusti. Mita pun hanya terdiam. Ia kemudian berjalan menuju ruangan belakang yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat tidurnya. Setibanya di kamar tersebut, Mita terkejut karena ruangannya berbeda jauh dengan ruangan Dita. Di dalam ruangan tersebut terdapat kelambu yang bertujuan agar nyamuk ataupun serangga tidak mengganggu saat ingin tidur. Ini kok ruangannya seperti dirias layaknya pengantin ya? Tanya Mita. Mita pun segera meletakkan barang-barangnya ke beberapa sisi, dimulai dari tas Al-Quran dan beberapa barang lainnya. Setelah merapikan tempat, Mita masih memandangi sekitaran ruangan yang begitu aneh. Pasalnya, di kamar lainnya tidak ada ruangan yang bentuknya seperti ruangan ini. Mita pun mencoba untuk mengecek ke bagian bawah ranjang. Ia ingin tahu apa ada sesuatu yang berada di bawah. Begitu Mita sedang mengecek bagian bawah ranjang, tiba-tiba ia mendengar suara seperti desiran ular. Mita yang mendengar itu langsung terkejut. Ia langsung bangkit dan berlari ke arah pintu. Ia pikir di dalam ruangannya terdapat ular. Ingin rasanya Mita melaporkan hal ini kepada Bude Gusti dan juga Pak De Hendro. Namun, mengingat ekspresi keduanya yang begitu aneh semenjak kematian Bude Nana, Mita jadi merasa agak canggung dengan apa yang sudah terjadi di antara keduanya. Mita kembali mendekati ranjang tersebut. Rasa penasarannya dibarengi dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang terus-menerus diucapkan dari mulutnya. Setelah Mita selesai membacakannya, tiba-tiba Mita didorong oleh sesuatu hingga kepalanya membentur ranjang. Ia tidak mengingat apapun, tapi sayup-sayup ia mendengar suara seorang wanita yang belum pernah sama sekali didengarnya tatkala dirinya menempati rumah Pak De Hendro dan juga Bude Gusti. Namun, kedua mata Mita lebih dulu terpejam. Tidak ada suara lagi. Semua menghitam, senyap dan sunyi. Inikah yang dinamakan pingsan? Atau memang dirinya sedang berada di sisi dunia lain? Tatkala Mita sedang tidak sadarkan diri, ia mendengar sahutan suara wanita yang memanggil namanya berkali-kali. Mita, Mita. Mita mendengar suara wanita yang memanggilnya itu berkali-kali. Entah menurutnya suara itu sangat nyaman di telinga. Namun, mengapa ia baru pertama kali mendengar suara itu? Rasanya ia seperti sedang dipanggil oleh orang tuanya sendiri. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, suara itu tampak sangat nyata. Apakah Mita berada di alam mimpi atau memang hanya sebatas halusinasi? Akan tetapi, suara yang menyejukkan hati Mita itu tidak lama dan abadi. Setelah suara yang memanggilnya itu menghilang, Mita langsung mendengar suara orang yang sedang bertengkar di luaran.
Kita harus tinggalkan tempat ini sekarang, Pak. Bapak harus kasihan sama Mita. Tapi, Bu, bagaimana caranya? Bagaimanapun kita harus lari. Semua anak dari keluarga Guntoro akan ditumbalkan. Mita langsung terkejut mendengar kalimat itu. Ia tidak tahu apa yang sedang mereka katakan terkait keluarga Guntoro. Ia sadar jika dirinya berada di dalam alam mimpi. Mita mencoba untuk membuka kedua matanya. Ia ingin tahu keributan apa yang sedang terjadi di luaran. Ini aku di mana? Ia menatap seluruh ruangan yang sepertinya sangat berbeda seperti ruangan yang ia tampakkan barusan. Apa aku lagi mimpi ya? Mita langsung bangkit. Suara teriakan minta tolong langsung terdengar jelas dari luaran. Mita tak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Langkah kaki Mita sedikit dipercepat. Ia langsung menuju ke ruangan depan untuk mengetahui terkait keributan yang sedang terjadi. Saat dirinya tiba di ruangan depan, Mita sedang melihat ada seorang wanita yang sedang diikat dengan menggunakan tali tambang. Namun, tidak jauh dari tempat tersebut, ia juga melihat ada seorang pria yang sedang diikat di sebuah ruangan dengan tubuh yang penuh luka. Mita hanya memperhatikan kejadian di masa lalu itu dari balik tembok. Ia tak tahu siapa mereka semua dan mengapa dirinya berada di masa lalu. Kowe, Etendro, kakakmu kau siksa dan akan kau jadikan tumbal. Apa yang ingin kau lakukan juga kepada aku, ucap wanita itu. Dengarlah Asih, ini adalah persyaratanku dengan yang sedang aku lakukan. Asih, namanya tampak tidak familiar. Bukankah nama itu adalah nama ibunya? Dan wanita itu menyebut Katandro. Itu berarti ibunya sedang bersama dengan Pak Dihendro. Apa yang ingin kau lakukan? Asih, kau tahu bukan? Keluarga Guntoro itu terikat dengan kepercayaannya secara turun-temurun. Dan hal ini harus dilakukan juga secara turun-temurun. Suamimu yang juga sekaligus kakak kandungku, dia tidak berkeinginan untuk melakukan hal itu. Oleh sebab itu, aku mendapatkan wangsit dari bapak atau Mbah Guntoro untuk menumbalkan kalian berdua. Mita terkejut mendengar hal itu. Ia baru menyadari terkait penyebab kematian kedua orang tuanya itu ternyata Pak Dihendro adalah dalang di balik ini semua. Aku sengaja menyelamatkan anakmu, namun tatkala dia menginjak ke desa ini, maka dia adalah tumbal yang selanjutnya. Mita menutupi mulutnya dengan kedua tangannya. Ia juga meneteskan air matanya secara perlahan. Namun, bukankah dia berada di alam mimpi? Mengapa kejadian ini tampak nyata dan seolah-olah Mita sedang berada di tempat kejadian? Sekarang ikut aku. Pak Dihendro langsung menarik rambut Bu Asih. Ia membawanya ke sebuah ranjang. Perlahan, Pak Hendro melucuti pakaian Bu Asih secara perlahan. Lalu, ia memperkosa Bu Asih tepat di dekat jasad ayahnya, Pak Darmo. Mita yang melihat kejadian di masa lalu itu hanya terdiam sembari kedua matanya terus-menerus meneteskan air mata. Jadi, selama ini bapak dan ibu adalah... Selesai memperkosa Bu Asih, Pak Dihendro menuju ke ruangan belakang sembari menyeret tubuh Bu Asih yang sudah tidak berdaya. Mengetahui hal itu, Mita langsung bersembunyi. Ia tidak mau jika dirinya diketahui, walaupun hanya sebatas dari dalam alam mimpi. Lantai di rumah Pak Dihendro penuh dengan darah yang keluar dari alat kelamin milik Bu Asih. Ia kemudian meletakkan Bu Asih ke ranjang dan mengikat kedua tangannya dengan menggunakan tali yang diikatkan ke tiap-tiap sisi ranjang tersebut. Lalu, tak berselang lama, ia segera membakar dupa
Mita masih memantau Pak Dihendro terkait apa yang akan terjadi setelahnya. Tak berselang lama, mulut Pak Dihendro berkomat kamit. Ia membacakan sebuah mantra khusus untuk memanggil sesuatu, dan benar saja, bersamaan dengan itu, lampu di ruangan bergoyang dengan sendirinya. Lalu, hal yang mengerikan pun terjadi begitu cepat. Dari bawah ranjang tersebut, keluar sosok wanita berbadan ular, lengkap dengan mahkota di atasnya. Sosok ular tersebut langsung memeluk tubuh Pak Dihendro dan menciuminya beberapa kali. Tugasku sudah selesai. Bayi yang kau tanam di rahim wanita ini akan dikeluarkan dari tubuhku. Pak Dihendro hanya terdiam. Ia kemudian meninggalkan wanita berbadan ular tersebut bersama dengan Ibu Asih. Mita yang mengetahui hal tersebut langsung kembali bersembunyi tatkala Pak Hendro ingin keluar dari ruangan tempat di mana wanita berbadan ular itu sedang menjilati rahim Bu Asih dengan lidah panjangnya. Lalu ia perlahan menjilati perut, leher, hingga wajah Bu Asih. Dan tahap terakhir, wanita berbadan ular tersebut melilit tubuh Bu Asih hingga suara tulang belulangnya terdengar jelas dari luaran ruangan. Seketika Mita langsung terbangun dari pingsannya. Ia terkejut saat dirinya sedang berada di dekat ranjang dengan tubuh yang bersandar dengan tembok. Astagfirullah, aku mimpi apa barusan? Mita langsung melihat jam dinding. Ternyata sudah menunjukkan waktu jam 2 pagi. Ia kemudian beranjak bangkit sembari memegangi kepalanya yang masih terasa nyeri akibat benturan keras tersebut. Kok mimpi barusan aneh banget ya? Tapi serasa nyata. Mita berjalan menuju ke arah kamar mandi. Namun tatkala dirinya ingin menuju ke kamar mandi, Mita mendengar suara desahan yang kuat dari kamar depan. Suara desahan itu semakin menguat tatkala Mita melangkahkan kakinya ke arah kamar Dita. Ia kemudian penasaran apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruangan Dita. Begitu Mita mengintip lewat lubang pintu kamar Dita, ia terkejut saat melihat Pak Dihendro sedang memperkosa anaknya sendiri, yaitu Dita. Ia juga tidak menyangka jika yang dilakukan oleh Pak Dihendro itu sama persis seperti dalam mimpinya. Mita pun segera mendobrak pintu tersebut. Tatkala dobrakan terakhir, Mita mendorongnya dengan sekuat tenaga hingga pintu kamar menjadi rusak. Mita melihat dengan mata kepalanya sendiri jika Pak Dihendro sedang berhubungan badan dengan anaknya sendiri. Dita, dasar iblis, ucap Mita. Pak Dihendro segera mengenakan pakaiannya. Ia kemudian beranjak bangkit, namun pemandangan yang kurang mengenakan terlihat dengan jelas tatkala alat kelamin milik Dita mengalami pendarahan. Ibu Gusti langsung berlari keluar untuk meminta tolong kepada warga sekitar. Sedangkan Mita, ia sendiri dalam keadaan terancam. Saat dimana Pak Dihendro ingin mendekat, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kakinya tersandung oleh sesuatu. Lalu, dari bawah ranjang, keluar sesuatu yang bentuknya seperti dalam mimpi Mita. Dia adalah wanita berbadan ular yang bentuknya sama persis seperti dalam mimpi Mita barusan. Kau? Mita merasa ketakutan saat tubuh dari wanita berbadan ular tersebut melilit ke tubuh Pak Hendro hingga suara tulang belulangnya terdengar sangat renyah. Ia kemudian berlari meninggalkan Pak Dihendro dengan tujuan untuk menjemput Bu Gusti dan meminta bantuan kepada warga yang lainnya. Namun, di tengah perjalanan, Mita bertemu dengan seorang petani yang ditemuinya di hari pertama saat dirinya dibawa oleh seorang tukang becak yang meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Pak, tolong saya, Pak. Tidak berselang lama, suara lampor berbunyi dengan jelas. Orang itu langsung menarik Mita untuk bersembunyi dari balik pohon. Dan benar saja, lampor itu melewati rumah Pak Dihendro untuk mengejar tumbalnya. Ini adalah hari terakhir mereka. Suara lampor itu terus menjauh. Namun setelah menghilangnya suara lampor tersebut, tiba-tiba terdengar suara jeritan yang sangat keras dari kejauhan. Budi Gusti,
ucap Mita. Lampor itu menggondol Bu Gusti. Pak, tolong selamatkan. Tidak bisa. Mereka yang tergondol lampor adalah mereka yang sudah dijadikan tumbal. Mita hanya bisa menangis. Satu persatu, sosok anggota keluarganya menghilang dengan cara yang mengenaskan. Siapa namamu, nak? Tanya petani itu. Aku Mita, Pak. Aku Abid. Ustadz Abid? Dari mana kamu tahu? Dita yang menceritakan tentang Bapak. Apa yang sedang terjadi denganmu? Mengapa malam-malam begini keluyuran? Mita menutupi wajahnya. Ia tidak bisa mengatakan apapun lagi terkait hal yang sudah terjadi tepat di hadapannya. Pak Hendro dan Dita, Pak. Mereka kenapa? Dita diperkosa oleh Pak Hendro. Terus ada wanita berbadan ular yang entah dari mana keluarnya, lalu melilit Pak Hendro. Astagfirullah. Tolong mereka, Pak. Ustadz Abid segera meminta kepada Mita untuk membawanya ke rumah Pak Hendro. Setibanya di sana, Ustadz Abid terkejut saat melihat Pak Hendro sudah dalam keadaan sakaratul maut dengan mulut yang terbuka dan mata yang terbelalak ke arah atap-atap langit. Sedangkan Dita, ia meninggal dunia di tempat dengan kondisi yang mengenaskan, di mana alat kelaminnya terus-menerus mengeluarkan darah. Tidak lama juga, jasad Bu Gusti yang terbawa lampor ditemukan di sungai. Itu berarti 3 orang meninggal secara bersamaan. Pagi itu menjadi duka bagi Mita. Tepat di hari ke-7 dirinya berada di desa Ampiri, ia juga telah melihat kematian yang sangat mengenaskan terhadap saudara-saudaranya sendiri. Bertetapan dengan itu juga, sebuah mobil langsung berhenti di depan rumah Pak Hendro. Lalu keluarlah seorang laki-laki dengan pakaian layaknya seorang ustadz. Pak Le, ucap Mita tatkala mengetahui jika yang baru saja datang adalah Ustadz Hambali. Alhamdulillah Mita, kamu selamat. Pak Le, aku takut. Pak Le tahu. Ustadz Hambali melihat ketiga jenazah sudah dibaringkan dan sudah siap untuk dikuburkan pada hari itu juga. Dia tidak menyangka jika kejadian yang mengerikan di masa lalu terulang lagi seperti layaknya lingkar tumbal. Pak, Bapak saudaranya? Tanya seorang warga. Benar, saya Hambali. Jenazah akan dikuburkan sekarang atau bagaimana, Pak? Apa menunggu keluarga yang lainnya? Tidak usah, sekarang saja dikuburkan. Akhirnya para warga pun segera bangkit dan mengangkat masing-masing jenazah untuk kemudian dimasukkan ke dalam keranda, lalu dibawa menuju ke pemakaman. Setibanya di pemakaman, Ustadz Hambali terkejut saat melihat ada makam lainnya yang berjejer dekat di liang lahat ketiga jenazah yang akan dimakamkan. Mas Anto, Mbak Anti, Mbak Nana. Innalillahi. Ketiga makam tersebut adalah ketiga anggota keluarganya yang meninggal terlebih dahulu. Mereka adalah Mas Anto, Mbak Anti, dan juga Mbak Nana. Setelah jenazah dikuburkan, para warga langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Mita masih membacakan doa sekaligus berziarah ke makam kedua orang tuanya yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat tersebut. Selesai melakukan hal tersebut, Mita pun segera bangkit dan menguatkan dirinya agar lebih belajar ikhlas dan menerima segala ketetapan yang ada. Ustadz Hambali dan Mita meninggalkan area pemakaman. Namun sebelum mereka keluar tepat di area pemakaman, Ustadz Hambali terkejut saat melihat seorang pria dengan badan yang kurus kering sedang berdiri memandanginya. Mas Indra. Mita langsung terkejut mendengar kalimat yang baru saja diucapkan oleh Ustadz Hambali. Siapa, Pak Le? Itu Mas Indra, saudaramu juga. Mas Indra Subekti. Kamu tahu namanya? Dita yang ngasih tahu. Pria yang bernama Indra Subekti itu mendekati Ustadz Hambali. Ia kemudian berhenti tepat di hadapannya seraya berkata,
Semua sudah selesai. Kandang bubrahmu memang tidak separah yang lain, namun anakmu bisa cacat karenanya. Astagfirullah. Lingkar tumbal ini sudah aku selesaikan. Perjanjianku dengan demit lampor sudah berakhir. Sekarang aku hanya menikmati hari-hari sebelum kematian menjemputku. Mas Indra meninggalkan mereka berdua. Ia kemudian berjalan ke area pemakaman. Pikir Mita, mungkin Mas Indra ingin berziarah ke seluruh anggota keluarganya. Akhirnya mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Namun saat dimana Mita dan juga Ustadz Hambali tiba di hadapan rumah Pak Dehendro, Mita segera mengambil barang-barang miliknya. Sedangkan Ustadz Hambali, ia mengecek tiap ruangan yang ada di rumah tersebut. Saat dimana dirinya sedang mengecek ruang belakang, ia terkejut saat melihat seluruh anggota keluarga Guntoro sedang berdiri menatapnya dengan tatapan yang kosong. Kapan nyusul dong? Dan cerita pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan. Akhir kata, mohon maaf bila ada salah dalam pelafalan kata ataupun eja dan yang lainnya. Mimin pribadi sudah berusaha untuk menyampaikan sebaik-baik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.